Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 anggota komplotan pembobol ATM digerebek polisi di sebuah tempat penginapan di Kota Palembang. Petaka selingkuh di istri orang, seorang pemuda di Kabupaten 4 Lawang tewas ditusuk adik ipar kekasihnya. Pelaku kesal lantaran korban mengancam menyebarkan video hubungan intim ke media sosial. Warga Lalan kembali mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk segera mengevakuasi sisa runtuhan jembatan Talan yang ambruk ditabrak kapal tongkang. Warga Sungai Lalan di Kabupaten Musi, Banyuasin berunjuk rasa ke kantor Gubernur Sumatera Selatan menuntut agar pemerintah segera mengevakuasi reruntuhan jembatan Sungai Lalan yang ambruk beberapa waktu lalu. Puing-puing runtuhan jembatan dikeluhkan warga karena mengganggu aktivitas dan perekonomian warga. Ratusan warga yang tergabung dalam aliansi pengguna Sungai Lalan mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan Selasa pagi. Mereka memprotes dampak reruntuhan jembatan Lalan yang ambruk beberapa waktu lalu. Warga mendesak pemerintah untuk menyelesaikan masalah reruntuhan jembatan karena mengganggu aktivitas. Selain itu, roda perekonomian warga ikut terganggu lantaran warga tidak bisa mengangkut hasil pertanian keluar dari wilayah Sungai Lalan. Yang kedua kali kemarin kita telah unjuk rasa di kantor ini. Hari ini kami datang kembali karena kami mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memerintahkan Bupati Musi Banyuasin agar segera melakukan evakuasi bekas puing-puing jembatan yang roboh. Ini harus segera dilakukan. Evakuasi ini menjadi penting untuk dilakukan karena jalur Sungai Lalan merupakan roda perekonomian masyarakat, urat nadi perekonomian masyarakat. Warga mengancam akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar lantaran tidak satupun pejabat Pemprov yang menemui warga. Sebelumnya jembatan Sungai Lalan yang berada di Kabupaten Banyuasin ambruk setelah ditabrak oleh kapal tongkang batu bara pada 12 Agustus lalu. Dalam peristiwa itu, 5 orang warga yang terjatuh tewas tenggelam. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, karena merasa ditipu, seorang dokter kecantikan di Kota Palembang melaporkan rekan bisnisnya ke Polrestabes Palembang. Korban mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Korban didampingi kuasa hukum melaporkan terduga pelaku berinisial SCK ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang hari Senin. Pelaku diadukan karena menggelapkan uang korban hingga 500 juta rupiah. Kasus penggelapan bermula dari kesepakatan korban dan pelaku untuk membuat produk kecantikan secara bersama-sama. Korban pun menyerahkan uang ratusan juta kepada korban untuk mengurus semua keperluan bisnis termasuk izin BPOM. Namun setahun berlalu produk kecantikan yang dijanjikan tak kunjung ada. Dengan terlapor ini kenal dekat apa gimana, Dok? Sahabat baik saya dari SMP. Oh gitu. Jadi awal mulanya gimana itu bacain? Jadi awal mulanya kita memang kenal dari SMP, terus kita sering ada event-event bareng, terus akhirnya kita sama-sama berpikir kayaknya seru nih kalau misalnya kita bikin skincare bareng, dan akhirnya memutuskan untuk bikin skincare bareng. Saya yang bermodal, dia yang menjalankan, tapi akhirnya ya itu tidak ada buktinya. Ya, persiapan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Ogan Komering Ulu Timur terus disiapkan pihak KPU. Pendaftaran bakal calon berlangsung selama 3 hari dari tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus. Pilkada serentak 2024 telah memasuki tahap pendaftaran pasangan calon. KPU Ogan Komering Ulu Timur telah menyiapkan berbagai hal untuk menerima pendaftaran bakal calon yang ikut berkontestasi pada Pilkada serentak 27 November mendatang. Pendaftaran pasangan calon berlangsung selama 3 hari.
dari tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Pihak KPU memastikan semua tahapan pilkada serentak telah berjalan sesuai jadwal. Tanggal 27 dan 29 itu kita melakukan proses ataupun pencalonan itu, pendaftaran pencalonan. Pak, untuk tahapan-tahapan sendiri Pak, ada nggak kendala Pak masalah ini Pak? Alhamdulillah untuk saat ini Kabupaten Oku Timur tidak mengalami kendala yang berarti. Alhamdulillah tahapan demi tahapan itu sudah kita lalui dengan lancar. Alhamdulillah untuk kesiapan kita penerimaan daripada pencalonan ini insya Allah Oku Timur siap. Selanjutnya pasangan calon yang dinyatakan lolos administrasi akan mengikuti tahapan berikutnya, yakni pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan akan berlangsung di Rumah Sakit Muhammadiyah Husin Palembang pada 27 Agustus hingga 2 September 2024 mendatang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Polisi terlibat bentrok dengan massa di depan kantor KPU Ogan Komering Ulu Timur. Massa bertindak brutal lantaran tidak puas dengan hasil pilkada. Bentrokan ini merupakan simulasi persiapan yang dilakukan polisi untuk mengantisipasi kerusuhan pilkada. Bentrokan hebat terjadi di depan kantor KPU Oku Timur Senin pagi. Massa melempari polisi dengan botol air mineral dan berbagai benda lainnya. Unjuk rasa berubah menjadi kacau karena massa memaksa masuk kantor KPU lantaran tidak puas dengan hasil perhitungan pilkada Oku Timur. Namun upaya massa diadang petugas, polisi terpaksa melepaskan tembakan meriam air ke arah massa yang merangsek masuk kantor KPU. Bentrokan ini hanyalah simulasi sebagai bentuk latihan bagi polisi untuk mengantisipasi berbagai kerawanan dan kerusuhan selama dan sesudah pilkada serentak November mendatang. Melaksanakan latihan simulasi Siswam Kota ya, yang bertujuan untuk mengamankan wilayah Oku Timur apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama masa pilkada 2024. Pak, personel sendiri Pak yang diturunkan berjumlah berapa Pak? Jumlah personel yang diturunkan Pak? Ya, jumlah yang diturunkan untuk total keseluruhan 450 personel. Kepolisian Resor Oku Timur telah menyiapkan 450 personel gabungan dari pasukan Polres Oku Timur, anggota Brimob Batalion C, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.